Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Baby Yuwono, pengen ngajak Anda ngobrol lagi tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang etos kerja. Ini saya secara ringkas akan mencontohkan bagaimana sebuah etos kerja itu bisa membawa kita menuju ke pencapaian yang tertinggi sesuai dengan level kita, ya. Ada seorang teman, katakanlah panggil aja namanya Bu Titi gitu ya. Bu Titi ini seorang yang hanya sekolah di kursus sekretaris selama 6 bulan. Oke. Well, setelah dia mendapat ilmu itu, kemudian dia bekerja dengan sebuah visi itu begini. Kalau saya bekerja jadi sekretaris, saya ingin menjadi seorang kelak akan menjadi seorang sekretaris yang profesional, yang excellent gitu ya. Dia punya visi seperti itu, sehingga itu tampak pada etos kerja yang selalu dia bawakan ketika dia bekerja dimanapun juga gitu ya. Jadi ilmu yang ada itu yang hanya 6 bulan dia dapat di sebuah lembaga itu, kemudian dia mengembangkan intrapersonal competence-nya, jadi kompetensi diri ya yang ada dalam diri, entah itu berupa motivasi diri, berupa komitmen, berupa kesadaran untuk terus belajar, untuk terus rendah hati sehingga mau mendengarkan banyak masukan dari orang, untuk kemudian berusaha selalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi atasan maupun bagi kolega perusahaan maupun bagi rekan sekerja ya di dalam perusahaan itu. Kemudian secara interpersonal competence-nya juga selalu membina hubungan-hubungan baik dengan tata krama yang baik, dengan wawasan yang baik, seperti itu. Jadi untuk mencapai visinya, sepertinya Bu Titi ini melakukan segala sesuatu dengan etos kerja yang tinggi gitu ya. Sehingga, nah ini ketika suatu saat sekitar akhir tahun 90-an ya, ketika ada sebuah bank asing mencari seorang sekretaris, beliau ingin dibajak ya, akan dibajak, tapi ternyata overqualified ya. Seperti itu. Karena memang beliau sepertinya kelasnya sudah menjadi kelas internasional gitu, karena bahasa Inggrisnya juga bagus ya, kemudian tata keramanya bagus, efisiensi kerjanya bagus, bagaimana dia berkomunikasi dengan internal maupun eksternal publik itu juga bagus. Artinya dia menumbuhkan perlahan-lahan sehingga dia menjadi seorang top secretary ya. Padahal belajarnya bukan dari S1 sekretaris, bukan dari D3 lembaga atau perguruan tinggi ternama, bukan gitu. Jadi sekali lagi bahwa sesedikit apapun ilmu yang kita miliki ya, kalau kita tidak bisa sekolah tinggi lagi ya, sesedikit apapun yang kita miliki, kalau kita menumbuhkannya dengan subur ya, dengan subur, dan kita mau rendah hati untuk terus belajar ini dan itu sehingga diri kita tumbuh secara luar dan dalam ya, secara inner maupun outer kita tumbuh, maka bukan tidak mungkin kita akan mencapai sesuatu yang tertinggi dalam level kita gitu ya. Sehingga waktu itu boleh dibilang Bu Titi itu menjadi sekretaris yang termahal di sebuah kota gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya dengar terakhir, beliau malah akhirnya menjadi seorang eksekutif di negara asing. Nah, kalau kita sudah bicara tentang negara asing, berarti bayarannya ya pasti dolar ya kan. Kemudian bahasa Inggrisnya pasti bagus, ya pasti excellent. Terus perusahaan di sana juga meminta atau membajak atau menerima beliau, pasti juga karena mereka lihat kualifikasinya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Itu terlihat semua sehingga Bu Titi bisa
menjadi bagian dari sebuah perusahaan internasional. Itu suatu pencapaian yang luar biasa melalui sebuah etos kerja dari seorang yang hanya belajar ilmu sekretaris selama 6 bulan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gagasan, ya, menjadi sebuah pencerahan, dan kita bisa belajar dari itu. Itu saja untuk sore ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka puasa buat yang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.